Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3961 Kesedihan Zhao Yue. Ditemani oleh pedang ruohan di atap untuk menikmati bulan, hingga fajar, Lin Bai pergi. Ketika dia tiba di istana tempat tinggalnya, dia melihatnya minum di halaman. Puluhan guci anggur di tanah kosong. Melihat Lin Bai datang, Zhao Yue meliriknya dengan senyum menghina, "Aku tidak akan membiarkanmu melihat Ye Suxin, silakan kembali." Lin Bai berjalan ke rumah sakit dan menghela nafas, menatap wanita yang dikenal dan asing di depannya. Lin Bai benar-benar tidak tahu suasana hati apa yang harus dihadapinya. Dahulu kala, ketika Lin Bai berada di benua kuno, dia menghabiskan waktu yang indah dengan identitas Ye Suxin. Selama waktu itu, Zhao Yue dan Lin Bai bepergian ke seluruh benua selatan, menjelajahi gunung dan sungai, dan menikmati dunia. Namun pada akhirnya, Lin Bai masih tahu bahwa Zhao Yue menggunakan dirinya sendiri untuk berurusan dengan keluarga Dewa Racun. Apakah kamu punya daya tarik? Melihat wajah Zhao Bai yang tidak dikenal lagi, Zhao Yue minum dari guci anggur. Dia menatap Lin Bai dengan samar. Setelah sekian lama, mulutnya perlahan-lahan menampakkan senyum pahit. Dia mengangkat kendi anggur dan gulung meminumnya beberapa kali. Kemudian dia kembali tenang. Dia menatap Lin Bai dan berkata, "Aku ingin abadi. Aku ingin hidup selamanya." Setelah keluar dari keluarga Dewa Racun, Lin Bai mengetahui tentang masa lalu Zhao Yue dari Mo Qingkou. Zhao Yue lahir sejak lama. Ketika Zhao Yue lahir, keluarga Dewa Racun tahu bahwa Xiao Zhao Yue memiliki bakat yang tak tertandingi dalam memurnikan racun. Pada saat itu, keluarga Dewa Racun membantai Zhao Yue Manchu, membawa Zhao Yue, yang masih dalam pelukannya, kembali ke keluarga Dewa Racun, dan menyegel Zhao Yue dengan teknik pendinginan es, dan tertidur lama. Ini adalah asal-usul generasi ketiga dari keluarga Dewa Racun. Sampai bertahun-tahun kemudian, keluarga Dewa Racun mengalami krisis, dan membutuhkan murid yang berbakat untuk muncul dan memimpin keluarga Dewa Racun keluar dari kesulitan. Pada saat itu, anggota keluarga Dewa Racun yang kuat pergi ke tempat rahasia, memilih dengan hati-hati, dan melepaskan Zhao Yue. Zhao Yue masih hidup. Keluarga Dewa Racun perlahan-lahan membesarkan bayi Zhao Yue, menyampaikan bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Gagasan bahwa dia diadopsi oleh keluarga Dewa Racun juga membuat Zhao Yue pernah setia kepada keluarga Dewa Racun. Namun kemudian, Zhao Yue menemukan petunjuknya. Dia mempelajari rahasia murid generasi ketiga dan tahu bahwa keluarganya telah dihancurkan oleh keluarga Dewa Racun, dan dia disegel oleh keluarga Dewa Racun untuk waktu yang lama sebelum dia dibebaskan. Sejak saat itu, Zhao Yue membalas dendam pada keluarga Dewa Racun. Namun, keluarga Dewa Racun memiliki latar belakang keluarga yang mendalam. Zhao Yue dikalahkan dan melarikan diri dari Nanzhou ke Dongzhou. Keluarga Dewa Racun mengeluarkan perintah perburuan di Tiongkok kuno. 9 wilayah dan 10 dinasti Dongzhou bergandengan tangan untuk mengejar dan membunuh mereka. Di bawah pengepungan dan penindasan dari banyak orang kuat, Zhao Yue memerintahkannya untuk melarikan diri ke Lingdong, wilayah 10 kerajaan. Saat itu, Zhao Yue telah terluka parah dan tidak dapat pulih. Zhao Yue, yang diketahui sedang sekarat, mendirikan Sekte Lima Racun, membangun tempat kelahiran, dan mendirikan susunan Yin dan Yang yang terbalik dalam upaya untuk bereinkarnasi melawan surga. Dan kemudian ada adegan pengalaman Lin Bai. 10.000 tahun kemudian, Sekte Lima Racun mencoba menggunakan kekuatan dewa dan tulang untuk melengkapi kekuatan untuk menggulingkan susunan Yin dan Yang dan menghidupkan kembali Zhao Yue. Namun, Lin Bai menghancurkan konspirasi mengejutkan Sekte Wudu. Saat itu, Ye Suxin meninggal, dan Lin Bai ingin menghidupkan kembali Ye Suxin dengan membalikkan susunan Yin dan Yang. Namun, Ye Suxin dan Zhao Yue keduanya dibangkitkan dengan tubuh daging yang sama. Begitulah hasilnya. Setelah merenung cukup lama, Zhao Yue berkata kepada Lin Bai, "Aku sudah membuka segel semua anak yang telah disegel keluar dari keluarga Dewa Racun, dan meminta Yang Mulia Xiaodi dari kerajaan Shenwu untuk mengurusnya. Sekarang aku sendirian dan bisa pergi kemana saja. Adapun Ye Suxin, jangan khawatir, selama aku masih hidup, Ye Suxin akan tetap hidup. Tapi aku tidak akan menyerahkan daging Ye Suxin dengan mudah." Tatapan mata Lin Bai tiba-tiba tajam, "Kenapa?" "Karena menurutku itu tubuh yang bagus. Aku menyukainya." Zhao Yue mabuk dan berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, "Bahkan jika kamu menemukan janin roh langit dan bumi dan membiarkanku membentuk kembali tubuhku, aku tidak akan berjanji padamu." Wajah Lin Bai tiba-tiba acuh tak acuh, "Apakah kamu akan tinggal di tubuh Ye Suxin selamanya?" Zhao Yue berkata sambil tersenyum, "Ketika aku memikirkannya, aku secara alami akan memilih untuk pergi." "Lin Bai, jangan khawatir. Aku terbiasa memiliki pikiran yang jernih dan sedikit keinginan. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak biasa."
Lin Bai menghela napas, kamu memiliki bakat kultivasi yang tak tertandingi. Bahkan di dunia roh, 5 roh hidup langka di dunia. Mengapa tinggal di tubuh Ye Suxin? Aku akan memberimu tubuh daging, dan kamu dapat membentuk kembali kesombongan dan kemuliaanmu. Zhao Yue menyesap anggur dan berkata perlahan, apa yang mendominasi dunia, apa putra surga yang disukai, tidak peduli tentang itu, bahkan jika itu sangat indah. Bagaimana jika kamu sendirian? Pada akhirnya, sulit untuk mendaki ke puncak gunung, bertiup angin dingin sendirian. Apa yang menyenangkan? Di halaman, Lin Bai dan Zhao Yue terdiam lama. Setelah setengah menit, Lin Bai berkata, setelah aku mengatur urusan di makam para dewa, aku akan menemukan cara untuk kembali ke tanah kuno. Kau bisa tinggal di sini. Aku akan memberimu sumber daya pelatihan untuk menerobos pencapaianmu. Tetapi kau harus ingat bahwa kau tidak dapat meninggalkan pandanganku tanpa izinku. Zhao Yue berkata sambil tersenyum, bagus. Zhao Bai masih minum, tetapi dia masih pergi. Angin di tembok istana kota Lingqiao tampaknya sangat tajam. Ada semakin banyak toples anggur di kaki Zhao Yue, tetapi sulit untuk menghilangkan kebencian. Apakah kau kesepian? Setelah waktu yang lama, suara lembut datang dari tubuh Zhao Yue. Zhao Yue mabuk dan berbaring di atas meja, dengan kata-kata samar dan senyuman, ketika aku bangun, aku menemukan bahwa segalanya telah berubah. Di dunia yang luas ini, kau sendirian. Betapa menyedihkannya itu. Aku punya dendam. Meskipun keluarga Dewa Racun belum dihancurkan, musuh tahun itu telah mati selama bertahun-tahun. Aku menggunakan Lin Bai untuk membunuh keluarga Dewa Racun. Kupikir saat melihat Lin Bai membunuh keluarga Dewa Racun, kupikir aku akan sangat bahagia, tertawa dan tertawa dengan cemerlang. Tapi ternyata tidak. Saat melihat keluarga Dewa Racun akan dihancurkan oleh pedang Lin Bai, aku seperti telah pergi ke suatu tempat. Ada emosi yang belum pernah kurasakan, dan pikiran yang tidak dapat kupenuhi, dan itu menghantuiku sepanjang waktu. Suara lembut itu berkata, aku tahu. Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kau tidak tahu. Suara lembut itu berkata, meskipun kau menekan semangatku, tetapi aku dapat merasakan bahwa kau sangat tidak bahagia, kau sangat kesepian, kau membutuhkan seseorang untuk menemanimu, biarkan orang ini memberitahumu. Kau benar membiarkan orang ini memberitahumu untuk tidak terjebak di masa lalu dan takut akan masa depan. Zhao Yue tersenyum, senyum yang sangat bahagia, terima kasih, Ye Suxin. Suara lembut itu berkata, orang yang ingin kau temani bukanlah aku, tetapi Lin Bai. Klik. Di tangannya, bulan dihancurkan oleh petir. Bab 3962 sebelum kembali. Senyum Zhao Yue mengeras, tanpa sengaja tangannya menghancurkan teko anggur dengan keras. Dengan sekali klik, itu seperti petir. Beberapa saat kemudian, Zhao Yue kembali tenang dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tertarik pada Lin Bai. Haha. Ye Suxin tertawa karena suatu alasan. Wajah Zhao Yue tampak tak berdaya, apakah kamu menertawakanku? Tidak, tidak, aku menertawakan diriku sendiri. Yesu berkata dengan tergesa-gesa. Zhao Yue bingung dan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Yesu mendesah dalam hatinya, karena kata-katamu mengingatkanku pada diriku sendiri. Aku juga berkata kepada Hongsu di Gunung Ajaib bahwa aku tidak tertarik padanya. Aku membencinya. Aku membencinya karena telah menghancurkan semua yang kumiliki, menghancurkan hidupku. Tetapi pada akhirnya, ketika aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia bekerja sangat keras di Gunung Ajaib, sangat keras untuk mengubah dirinya sendiri. Ketika aku melihatnya sekarat di hadapanku. Ketika aku merasa seperti kehilangan dia. Pada saat itu, sepertinya sebagian hatiku telah dilubangi, yang merupakan luka yang tidak dapat disembuhkan. Zhao Yue bertanya, apa yang terjadi kemudian? Ye Suxin berkata sambil tersenyum, kemudian aku menangkis pedang untuknya, dan kemudian kau tahu segalanya. Dia menempatkanku dalam susunan besar yang menjungkir balikkan yin dan yang dan ingin menghidupkanku kembali. Zhao Yue mabuk dan berkata, baiklah, aku akui aku penasaran dengan Lin Bai, tetapi aku hanya penasaran. Aku tidak mengerti mengapa dia adalah seorang pria yang hidup lebih keras dari tikus jalanan, seorang penjahat yang diburu oleh alam semesta, dan orang-orang tuntian yang akan mati di tangan para dewa raksasa. Pesona apa yang dimilikinya sehingga membuat begitu banyak wanita bersedia mengelilinginya. Bahkan wanita-wanita ini lebih baik dari satu sama lain. Bai Xiao Xiao, yang mendominasi dunia, sedingin pedang. Bahkan yang misterius, dan mampu berjalan di dunia dan neraka, seperti 9 roh yin, patuh padanya. Yesu berkata pada dirinya sendiri, kamu telah menghabiskan waktu lama bersamanya dalam kapasitasku di Antartika.
Apakah kamu tidak punya perasaan? Zhao Yue, jika kamu tidak punya perasaan, lalu mengapa kamu meminjam identitasku dengannya di Nanzhou? Di sini, dan bulan sama saja. Yesu berkata dalam hatinya, tetapi titik awalmu tidak sepenuhnya tepat, karena pada awalnya kamu mendekati Lin Bai untuk memanfaatkannya. Aku tahu karakternya dengan sangat baik. Yang paling tidak bisa aku tahan adalah dimanfaatkan dan dikhianati. Sama seperti diriku, kupikir aku membencinya. Itulah mengapa dia dan aku berusaha keras. Tidak seperti Bai Xiao Xiao, dia memiliki cinta khusus untuk Lin Bai sejak awal. Tidak seperti Jian Ruohan, dia rela membayar segalanya bahkan nyawanya demi Lin Bai di awal. Mata Zhao Yue kabur, setelah berpikir lama, dia berkata kepada Ye Suxin, maaf, kurasa aku akan meminjam dagingmu untuk waktu yang lama. Ye Suxin berkata sambil tersenyum, aku tahu. Terima kasih, Ye Suxin. Zhao Yue mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sariko, Sariko. Sariraku. Ketika Lin Bai berjalan keluar dari gedung istana Zhao Yue dan melewati taman, teriakan melengking datang dari pohon besar dengan kanopi yang menutupi langit. Lin Bai hitam dan tidak bisa berkata-kata, aku mendengarnya. Jangan menangis. Suara kepakan sayap datang, dan burung gagak itu terbang turun dari mahkota pohon dan mendarat di bahu hutan putih. Alasan mengapa dia memanggil dengan suara yang begitu keras adalah untuk menarik perhatian Lin Bai. Jatuh di bahu Lin Bai, burung gagak itu memanggil dengan getir, pergilah, anak Lin Bai, kembalikan putraku Seri. Wajah Lin Bai menjadi hijau besi, aku akan membicarakannya nanti. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu sekarang. Selama kamu membayar kembali uangnya, aku akan menjawab apapun yang kamu minta. Burung gagak itu menjawab. Lin Bai bertanya dengan serius, apakah kamu memiliki harta yang dapat melintasi kehampaan? Mata gagak itu berubah panik dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, sama sekali tidak. Mendengar ini, Lin Bai merasa lega. Dengarkan nada bicara gagak itu, benar-benar ada harta karun untuk menyeberangi kehampaan. Jika gagak itu mendesak dan berteriak bahwa tidak ada harta karun, mungkin Lin Bai akan meragukannya. Tetapi gagak itu dengan tegas dan tegas mengatakan tidak, dan menambahkan, sama sekali tidak, yang membuat Lin Bai yakin bahwa gagak itu memiliki harta karun yang serupa. Pertama-tama pinjamkan aku harta karun untuk menyeberangi kehampaan, dan aku akan membayar sewanya nanti. Lin Bai berkata dengan sikap rendah hati. Gagak itu melotot dan berteriak, apakah kamu sudah mengatakannya? Mengapa kamu masih? Apakah kamu tidak mengerti kata-kata orang? 1.000.000 burung pipit mawar pernah meminjam. Tidak. 10 juta pil burung pipit mawar. Tidak. 100 juta pil burung pipit mawar. Apakah ini tipe orang yang terbuka terhadap uang? 200 juta pil burung pipit mawar. Lin Bai, kamu terlalu meremehkanku. 300 juta pil burung pipit mawar. Aku bukan tipe burung seperti itu. 500 juta pil Rosevins. Kau benar-benar datang dengan mulut menganga. Apa kau punya uang? Beli sekarang, 600 juta pil Rosevins. 1 tangan untuk uang, 1 tangan untuk pengiriman. Hati gagak gembira, 600 juta Rosevins dan untuk dipinjam sekali, bukanlah kerugian. Lin Bai melirik senyum dari sudut mulutnya. Benar saja, gagak memiliki harta yang sama di tangannya. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang, dasar kentut. Teriak burung gagak itu, tidak bisa berkata apa-apa. Lin Bai menoleh untuk memikirkannya dan berkata, meskipun aku tidak punya uang sekarang, jika makam itu jatuh ke tanganku hari ini, aku mungkin bisa mengumpulkan banyak pil Rosevins. Gagak senang, ya, sekarang kau adalah penguasa makam dewa, kaya. Sialan. 600 juta pil Zukue telah dilaporkan berkurang. Hati gagak dipenuhi dengan penyesalan. Mata Lin Bai berkedip dan berkata dengan suara rendah, sudah waktunya untuk melihat orang-orang kuat di makam dewa. Untuk yang kuat di makam para dewa, Lin Bai sengaja menghindarinya akhir-akhir ini. Bagaimanapun, kekuatan mereka jauh lebih baik daripada Lin Bai, tetapi untungnya Suantong meninggalkan koridor di tubuh mereka untuk memeriksa dan menyeimbangkan mereka. Kalau tidak, Lin Bai tidak dapat mengendalikan mereka. Tetapi jika Lin Bai ingin mengambil makam dewa sebagai miliknya, dia harus mengalahkan orang-orang kuat ini. Tentu saja, Lin Bai memiliki rencananya sendiri. Sumber daya kultivasi tanah kuno terbatas, jadi sangat ekstrim bagi seni bela diri untuk berlatih di alam kuasi Tao. Jika Anda ingin menerobos kultivasi, Anda harus meninggalkan tanah kuno. Tetapi sekarang tanah kuno disegel oleh Xianzong kuno. Banyak orang kuat di tanah kuno tidak punya pilihan selain menunggu kematian lama mereka. Jika Lin Bai dapat melewati lorong antara kerajaan Shenwu dan makam Tianshan, maka kekuatan nasional Shenwu dapat ditingkatkan.
Lin Bai sudah memiliki rencana sederhana dalam pikirannya untuk menyelesaikan makam dewa yang penuh gejolak untuk sementara waktu. Setelah kerajaan Shenwu Bai Xiao Xiao pindah ke makam Tian Shen di masa depan, biarkan Bai Xiao Xiao mengurus pertikaian di makam Tian Shen. Kembali ke kediamannya, Lin Bai melihat bahwa Mu Yu telah menunggu di luar gedung istana. Lin Bai berjalan tanpa ekspresi apapun, dan tanpa menunggu hujan membuka mulutnya, dia memimpin dengan berkata, perintahkan untuk turun, besok pagi, biarkan semua orang kuat di kota Lingqiao datang menemui saya. Bab 3963 Rencana Mu Yu. Besok pagi, suruh semua orang kuat di kota Lingqiao datang menemuiku. Selesai berkata, Lin Bai itu juga tidak akan masuk ke kamar tidur, meninggalkan Mu Yu berdiri dengan bodoh di gerbang istana. Ya. Mu Yu menjawab, lalu berbalik untuk pergi, berjalan keluar 100 langkah, melihat kembali ke kamar tidur lagi, mata Mu Yu menyusut, dan berbisik, dia bukan Suantong. Jika Anda melihat seluruh dunia, orang yang paling mengenal Suantong mungkin hanya mandi di tengah hujan kecuali Lin Bai. Pada saat kota Tianyi, Mu Yu curiga pada Lin Bai. Pada saat itu, Mu Yu merasa bahwa ucapan dan perilaku Lin Bai sangat berbeda dari Suantong. Tetapi karena perang pada saat itu, hujan tidak berhenti. Setelah kembali ke kota Lingqiao, dia menghubungi Lin Bai lagi, yang membuatnya percaya bahwa orang di depannya bukanlah Suantong. Setelah meninggalkan istana, Mu Yu datang ke Jalan Yongning di luar kota kekaisaran, yang diatur untuk menampung orang-orang kuat yang mengikuti Lin Bai kembali ke kota Lingqiao. Ada sebuah restoran di Yongning Avenue, yang terkenal di mana-mana, terutama reputasi pembuatan bir bunga milenium. Pada siang hari, di lantai 3 restoran, bermandikan hujan sendirian berdiri di dekat jendela, memandangi kota Lingqiao yang megah. Belum lama ini, terdengar langkah kaki dari tangga. Seorang wanita cantik melangkah maju dan mengerutkan kening ke arah hujan, gadis Mu Yu, apakah kamu sendirian? Tuan Ling tidak datang. Begitu suara wanita itu jatuh, lebih dari 20 sosok muncul di lantai 3, termasuk Kaisar Ungu, Kaisar Luo Chagui, Kaisar Iblis Merak, Ye Qianjiao, Fuyang, Nangong Qingxuan, Del. Semua orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang kuat di alam Tao Jiuji di makam Dewa Surga. Tetapi naga jahat tidak ada dalam kelompok ini. Mendengar perkataan Ye Qianjiao, dia kembali ke hujan dan mengepalkan tinjunya, hadirin sekalian, hari ini bukan undangan Kaisar Ling untuk kalian, tetapi atas nama Tuan Ling, aku meminta kalian untuk datang ke sini. Diselimuti kabut ungu, Kaisar Ungu berkata dengan dingin, Nona Mu Yu adalah orang merah di sekitar Kaisar Ling. Secara alami, dia memenuhi syarat untuk mengirim kita. Tetapi aku tidak tahu mengapa Nona Mu Yu memanggil kita atas nama Kaisar Ling. Kaisar Iblis Merak berkata tanpa ekspresi, katakan dengan jujur, apa niatmu? Mu Yu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, semuanya, jangan khawatir, dan dengarkan aku pelan-pelan. Aku tahu bahwa Tuan Suantong telah menghancurkan kekuatan kalian masing-masing dan mengikat kalian dengan Taoisme, jadi dia harus bekerja untuknya. Tetapi sekarang aku harus memberitahumu hal yang mengejutkan. Orang yang duduk di tahta kota Lingqiao bukanlah Tuan Suantong yang kita kenal, melainkan orang lain. Mendengar kata-kata mandi di tengah hujan, mata semua orang menyipit, dan pemandangan menjadi halus dalam sekejap. Kaisar Iblis Merak berbisik, itu Lin Bai. Mu Yu menatap Kaisar Iblis Merak, kepala titik tetap ringan, jika tidak ada tebakan yang salah, itu pasti Lin Bai. Kaisar Iblis Merak berkata, ketika Lin Bai Chu memasuki makam dewa, dia pernah datang ke Gunung Iblis. Aku mengenalnya. Kita semua harus ingat bahwa pada saat itu, Lin Bai, seorang anggota suku Tuntian, bertarung dengan para dewa raksasa dalam pertempuran pertama di Gunung Roh Iblis. Di akhir pertempuran, Lin Bai hampir terbunuh oleh dewa raksasa. Namun, pada saat kritis ini, luka dan kekuatan spiritual Lin Bai pulih ke puncak dalam sekejap, dan Suantong seharusnya lahir pada saat itu. Ketika aku berada di kota Tianyi, aku merasakan napas Suantong menghilang. Pada saat itu, aku menebak bahwa Lin Bai yang kembali. Kaisar Ungu bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Maksudmu ada dua kepribadian di tubuh Lin Bai? Mu Yu berkata, itu seharusnya tidak dianggap sebagai dua kepribadian, tetapi dua roh. Tuan Suantong seharusnya adalah sisa jiwa dari seorang pria kuat, yang dibatasi di tubuhnya oleh Lin Bai dengan cara yang tercela. Dan Lin Bai hanyalah seorang penjahat yang telah dikejar dan dibunuh. Ini juga tujuan utama mengundangmu ke sini. Nangong Qingxuan di samping berbisik, sudah banyak bicara, sekarang saatnya untuk mengatakan tujuanmu. Mu Yu dengan sungguh-sungguh berkata kepada orang-orang, saya harap kalian dapat bergandengan tangan dengan saya untuk membunuh Lin Bai, membunuh rohnya, dan membebaskan Suantong.
Dalam kognisi Muyu, Lin Bai dan Xuantong seharusnya adalah dua roh, tetapi Lin Bai menyegel roh Xuantong di tubuhnya dengan segel rahasia. Dalam pertempuran pertama Protos raksasa di Gunung Iblis, Lin Bai terluka parah dan segelnya longgar, yang membuat Xuantong lahir. Kemudian, luka Lin Bai berangsur-angsur pulih, segelnya diperbaiki, dan sekali lagi ditekan Xuantong. Muyu berpikir bahwa selama kau membunuh Lin Bai, kau dapat membebaskan Xuantong. Setelah Muyu mengatakan tujuan utamanya, para ahli menyelinap ke dalam keheningan singkat, mereka semua memikirkan untung ruginya. Kaisar Hantu Luo Chagui berkata dengan senyum muram, "Aduh, gadis Muyu, kita semua memiliki semacam Tao di dalam diri kita. Kita harus menyetujui permintaanmu dan membantumu membebaskan Xuantong. Tapi aku juga punya permintaan. Aku tidak tahu apakah gadis Muyu dapat menggantikan Xuantong." Semua ahli menyadari hubungan antara Muyu dan Xuantong. Menurut pendapat mereka, Muyu adalah selir Xuantong, yang merupakan setengah orang di samping tempat tidur. Mungkin Su Xuantong bisa menerima nasihat jika dia seorang selir. Muyu berkata dengan lembut, "Aku tahu kekhawatiranmu. Tenang saja. Saat Xuantong bebas, aku akan memintanya untuk menyingkirkan spesies Tao di tubuhmu, tetapi hanya jika kamu benar-benar setia." Kaisar Hantu Luocha berkata sambil tersenyum, gadis Muyu itu cerdas seperti es dan salju. Seperti yang diharapkan, dia transparan. Tapi aku tidak tahu apa yang kamu janjikan. Apakah Xuantong akan setuju? Hati Muyu juga tidak mengizinkannya, tetapi dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi berkata dengan lembut, "Jika aku tidak bisa mengatakan Tong Xuantong dewasa, maka Tao di tubuhmu tidak akan pernah disingkirkan seumur hidup." Mendengar ini, yang kuat menarik napas lagi. Di tubuh mereka, Daozong seperti bom, yang akan meledak kapan saja. Secara alami, mereka ingin menyingkirkannya terlebih dahulu. Kita semua mengikuti Master Xuantong. Sekarang dia dalam kesulitan, kita harus membantu. Ya, Xuantong adalah guru kita. Apa itu Lin Bai? Beberapa orang kuat telah membuat keputusan untuk segera menyatakan sikap mereka. Selama dia memiliki sekelompok orang kuat di Jiuji Daojing ini sebagai pendukung, dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan Lin Bai Ban. Namun, orang-orang ini tidak cukup. Muyu sangat jelas bahwa praktisi terkuat di makam saat ini adalah Ye Qianjia, Kaisar Ungu, dan Naga Jahat. Karena hubungan antara Naga Jahat dan Lin Bai tidak dangkal, Muyu tidak memanggilnya. Jadi saat ini, kita membutuhkan Ye Qianjia dan Kaisar Ungu untuk membuat pernyataan. Ye Qianjia, Kaisar Ungu, apa maksudmu? Tanya Hujan. Kabut Ungu, Kaisar Ungu merenung untuk waktu yang lama, suara itu datang, jika kamu dapat menarik spesies itu, aku bersedia menyerahkannya. Ye Qianjia berkata sambil tersenyum, aku juga. Muyu sangat gembira dan berkata, baiklah, besok Lin Bai akan menemuimu di Aula Emas. Pada saat itu, dengarkan perintahku dan segera tangkap Lin Bai, hancurkan jiwanya dan lepaskan Xuantong agar bebas. Bab 3964, Badai Istana Emas. Keesokan harinya, Fajar menyingsing. Para pejabat sipil dan militer kota Lingqiao memasuki Aula Emas menghadap orang suci. Selain 5 pangeran, ada juga ratusan orang kuat di alam Tao 8 dan 9 perampok, seperti Kaisar Ungu dan Ye Qianjiao. Melihat pertempuran ini, semua pejabat sipil dan militer di kota Lingqiao terdiam. Seluruh aula emas dihantui oleh napas yang bermartabat, dan orang-orang tidak berani menghirupnya. Jarumnya bisa terdengar. Hari ini, dia akan memimpin dalam melakukan hal yang besar. Setelah setengah lingkaran, Lin Bai datang dari aula samping dan duduk di kursi naga. Lihat Kaisar Ling. Lihat Kaisar Ling. Semua pejabat sipil dan militer kota Lingqiao berlutut untuk menyembah. Lihat Kaisar Ling. Semua yang kuat juga harus saling memberi penghormatan, begitu juga mandi di tengah hujan. Tidak ada hadiah. Lin Bai tampak tenang. Ketika para menteri berdiri, Lin Bai berkata dengan lemah, dalam beberapa bulan terakhir, banyak hal telah terjadi di makam dewa, yang menyebabkan banyak kekuatan di makam dewa punah. Hari ini saya memanggil Anda ke sini untuk menegakkan kembali aturan di makam dewa. Pada bulan Maret, Xuantong mengerahkan tentara dan menghancurkan semua kekuatan di makam dewa. 4 kota umat manusia, kota Yinyu, kota Tianqi, dan kota Tianyi rusak parah. Gunung salju besar, kota jahat, dan gunung iblis hancur. Hanya tanah jahat yang tak terbatas yang masih dalam kebuntuan. Di 2 tempat Guixiu, sebagian besar orang kuat di Qingsu terbunuh dan terluka, dan pemakaman Long Yuan dipenuhi dengan pedang Xuantong. Misalnya, di Shenmu saat ini, itu adalah satu-satunya keluarga di kota Lingqiao. Sekarang polanya telah terkoyak, aturannya harus dirumuskan kembali. Tuan Ling. Tepat pada saat ini, Muyu melangkah maju dan tidak memberi hormat.
Matanya yang indah menatap Lin Bai dengan wajah garang dan mata tajam. Tidak, aku harus memanggilmu Lin Bai dari orang-orang Tuntian. Lin Bai duduk di kursi naga, diam-diam memperhatikan hujan. Orang-orang hari ini bukanlah mereka yang duduk di kursi itu. Kita bisa berlutut di kaki Suantong, karena Suantong memiliki cukup kekuatan untuk membuat kita berlutut. Tetapi dengan segala hormat, bahkan jika Anda adalah orang Tuntian, Anda hanya seorang praktisi Tao Semu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memerintah kami? Kata-kata Muyu tajam, menatap Lin Bai dan meraung. Naga jahat di antara para pahlawan itu tiba-tiba berubah di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bukan hanya orang yang dapat melihat identitas Lin Bai, tetapi juga menebaknya dengan mandi di tengah hujan. Mendengar perkataan Muyu, Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena kau berani berdiri di atas aula emas dan menanyaiku, itu artinya kau telah memastikan identitasku di dalam hatimu. Selain itu, kurasa orang-orang kuat di belakangmu seharusnya membuatmu terpesona. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau berani mengucapkan banyak kata di aula emas ini dengan prestasimu di Istana Emas? Yang kami ikuti adalah Suantong, bukan kau. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ya, aku bukan Suantong. Aku Lin Bai. Bermandikan hujan, dia tidak menyangka Lin Bai akan mengakuinya. Mu Bai mengakui semua rencananya. Bahkan jika orang-orang kuat di balik hujan tidak menyangka Lin Bai akan mengakuinya secara langsung. Ye Qianjiao bergegas maju dan bertanya, Ling Huang Lin Bai, di mana Suantong? Apakah dia masih hidup? Lin Bai berkata sambil tersenyum, seharusnya dia masih hidup saat ini. Suantong adalah ide jahat Lin Bai. Selama Lin Bai masih hidup, Suantong akan hidup. Lin Bai tidak salah mengatakannya. Kami ingin melihat Suantong, kata Kaisar Hantu. Lin Bai sambil menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Seluruh suasana kembali hening, bahkan Lin Bai merasa bahwa kekuatan beberapa orang kuat di jalan Jiuji mulai melonjak. Tampaknya dia ingin segera mengambil tindakan. Lin Bai bertanya, mandi dalam hujan, sekarang aku mengakui bahwa aku bukan Suantong, jadi apa yang akan kamu lakukan? Mandi dalam hujan untuk kembali kepada Tuhan, alam adalah untuk menangkapmu, dan kemudian melepaskan kebebasan orang dewasa murid Suan. Jika kamu setia, ayolah. Lin Bai terkekeh, tanpa rasa takut sedikit pun. Pada saat ini, sosok naga jahat Qiyu Li Tian melintas, muncul di depan kursi naga, dan berkata dengan suara dingin, aku melihat siapa yang berani menggerakkan tuanku. Lin Bai terkejut melihat Jiaolong yang jahat. Dia adalah orang pertama yang membela Lin Bai. Bahkan Kaisar Ungu dan Ye Qianjiao juga terkejut. Kita harus tahu bahwa naga jahat itu juga memiliki Tao. Bahkan jika dia tidak dipanggil dalam konspirasi kemarin, dia seharusnya tidak memprovokasi banyak orang kuat demi Lin Bai hari ini. Muyu berkata dengan dingin, Tetua Qiyu Li Tian, tidakkah kamu mendengar apa yang kita katakan tadi? Dia bukan Suantong, dia adalah Lin Bai, dengan kata lain, dia bukan tuan kita. Qiyu Li berkata dengan suara dingin, ketika aku berada di 3000 harta, aku telah memberikan prioritas kepada Lin Bai. Kemudian di kota kejahatan, aku hanya menganggap Suantong sebagai Lin Bai, dan aku akan berlutut untuk menyambutnya. Oleh karena itu, tuanmu adalah Suantong, dan tuanku adalah Lin Bai. Qiyu Li menangis dengan getir di dalam hatinya. Yang lain tidak tahu bahwa dia tidak hanya memiliki Taoisme Suantong, tetapi juga indera pedang Lin Bai. Bukan karena Qiyu Li Tian setia kepada Lin Bai, tetapi karena dia tidak punya pilihan lain. Jika Lin Bai mati, pedangnya akan patah, maka dia harus mati. Haha, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang pertama yang keluar. Lin Bai tersenyum dan menarik Qiyu Li Tian ke satu sisi, lihatlah kesetiaanmu hari ini, tidak peduli apakah kau terlibat atau tidak dalam masalah ini, aku akan mengampuni nyawamu dan pergi ke teater pada saat yang sama. Dengan izin Lin Bai, Qiyu Li Tian mundur ke satu sisi. Lin Bai berkata kepada Muyu, ayo, bunuh aku, Suantong akan bebas. Jika kau bersedia melepaskan orang dewasa Suantong, kami akan meninggalkanmu dengan utuh. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tidak, ayo. Baiklah, kalau begitu, itu ofensif. Dengan lambaian tangannya dan perintah, sekelompok orang kuat di daerah Jiujidao yang berdiri di belakang Muyu segera menyapu dan membunuh Lin Bai di kursi naga. Qiyu Li Tian, naga jahat, siap untuk pergi. Ketika Lin Bai memberi perintah, dia akan menjadi naga dan bergegas untuk membunuh dunia. Sekelompok orang kuat dengan api cuaca yang ganas membunuh Lin Bai. Kekuatan yang mengguncang dunia dan tangisan hantu serta dewa sudah cukup untuk mencabik-cabik Lin Bai. Namun, saat itu, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. 3 orang melesat pergi, muncul di kursi naga, 3 orang itu mengeluarkan kekuatan yang mengguncang bumi, dan bergegas menuju Lin Bai yang kuat.
Mu Yu Mei Mou terkejut dan dengan cepat berteriak, Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, Nangong Qingxuan, apa maksudmu? Sekarang orang-orang yang berdiri di depan kursi naga dan melindungi Lin Bai adalah Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, dan Nangong Qingxuan. Mengapa Anda bertiga terkejut? Lin Bai melihat pemandangan ini, sudut mulutnya tersenyum dingin. Bab 3965, berganti pihak di menit terakhir. Kaisar Ungu, Nangong Qingxuan, Kaisar Iblis Merak, apa maksudmu? Orang-orang kuat yang mandi di tengah hujan dan bergerak berseru dan bertanya satu demi satu. Ye Qianjiao juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tiga Kaisar Ungu akan membantu Lin Bai. Kemarin, bukankah mereka masih berdiskusi? Hari ini, dengan nama mandi di tengah hujan, Lin Bai ditangkap, jiwanya hancur dan Xuan Tong dibebaskan. Mengapa Kaisar Ungu, Nangong Qingxuan dan Kaisar Iblis Merak tiba-tiba mengubah trigram mereka? Kaisar Hantu Luo Chagui dipukuli oleh Kaisar Ungu, dan jiwanya berfluktuasi dan darahnya terhempas. Ketika dia stabil, dia juga sangat terkejut melihat Kaisar Ungu. Kabut ungu melonjak, berubah menjadi bayangan virtual pemuda ungu, dia menoleh ke Lin Bai dan berlutut, dengan hormat memanggil, tidak peduli kamu Xuan Tong atau Lin Bai, aku ingin melayani kamu sebagai tuan, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu selamanya. Kaisar Iblis Merak juga sama, berlutut di hadapan Lin Bai dan berkata, saya ingin melayani tuan. Nangong Qingxuan memegang pedang tajam di tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, tidak peduli apakah Anda Xuan Tong, Ling Huang, atau Lin Bai, Nangong Qingxuan bersedia bertarung untuk Anda selama Anda memberi perintah. Lin Bai duduk di kursi naga dan tertawa. Banyak orang kuat yang mengikuti hujan tercengang. Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, Nangong Qingxuan, Anda. Apa yang Anda lakukan? Bukankah kita sepakat kemarin? Tangkap Lin Bai, hancurkan rohnya, lepaskan Xuan Tong agar bebas, dan biarkan Tuan Xuan Tong mencabut Taoisme untuk kita. Apakah Anda tidak ingin mencabut benihnya? Semua orang kuat dan Mu Yu tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Mereka tidak ingin percaya bahwa orang-orang paling kuat di makam Dewa Surga akan saling melawan sebelum perang. Wajah cantik Mu Yu curiga, suaranya sedikit gemetar, kenapa ah? Ketika aku datang untuk memberitahumu alasannya. Lin Bai berdiri dari kursi naga dan menghadapi hujan. Kemarin, aku melihat semacam kesepakatan denganmu dan berbisik padamu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka tidak memberitahuku kemarin. Sebenarnya, aku tidak tahu bahwa kamu akan membuat permainan besar di Istana Emas hari ini. Adapun mengapa mereka bertiga akan saling bermusuhan, itu akan sangat sederhana. Karena mereka bertiga lebih pintar dari kalian semua. Lin Bai tersenyum dengan percaya diri. Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak dan mata Nangong Qingxuan tenggelam, dan mereka tiba-tiba berubah pikiran tentang Istana Emas, seperti yang dikatakan Lin Bai. Mengapa? Mengapa mereka bertiga tiba-tiba berubah pikiran? Karena mereka pintar, cerdas. Bermandikan hujan, wajahnya penuh keraguan. Lin Bai terkekeh, ya, karena mereka cukup pintar. Untuk menyelamatkan Xuan Tong di Aula Emas hari ini, kamu hanya ingin Xuan Tong mengeluarkan spesies Tao di tubuhmu. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang mungkin aku juga bisa mengendalikan jalan? Klik. Kata. Tanda hubung. Kata Lin Bai, seperti sambaran petir dari biru, membuat semua orang kuat tercengang. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin aku juga bisa mengendalikan Dao Zong? Kalimat ini bergema di telinga banyak orang kuat. Jika Lin Bai juga bisa mengendalikan Taoisme, bukankah itu berarti Lin Bai juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehidupan mereka? Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, dan Nangong Qingxuan pasti telah melihat petunjuknya, jadi mereka tiba-tiba berubah pikiran di Istana Emas. Tidak mungkin, teriaknya ngeri. Bagaimana kamu bisa mengendalikan Dao Zong? Bisakah dia benar-benar mengendalikan Dao Zong? Tidak mungkin. Sudah berakhir. Jika dia bisa mengendalikan Dao Zong, bukankah itu berarti kita semua harus mati? Hujan. Kau menyakitiku. Wajah para ahli itu tergesa-gesa, berkeringat seperti hujan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jadi kukatakan bahwa mereka bertiga lebih pintar darimu. Pernahkah kau berpikir bahwa karena aku berani mengakui bahwa aku bukan Xuan Tong di Aula Emas, apakah aku tidak punya cara untuk membatasimu? Kata-kata Lin Bai agresif, yang membuat banyak ahli takut untuk runtuh. Tuan Lin Bai, ampuni hidupmu, maafkan aku. Hujanlah yang menyihir kami. Kami tidak bersalah. Tolong maafkan aku, Tuan Ling. Tentu saja, ada juga orang kuat yang tidak takut mati, dia hanya alam Tao semu. Sebelum dia mendesak Dao Zong, kita bisa membunuhnya sepenuhnya. Ya, aku akan membunuhnya seperti semut. Tolong jangan mengemis.
Karena kita sudah merobek kulit kita, kita tidak punya pilihan lain sekarang. Mari kita berjuang bersama. Ayo kita tangkap jaringnya. Seketika, sekelompok orang kuat menyerbu dengan ganas. Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, dan Nangong Qingxuan siap untuk mengambil tindakan. Namun pada saat ini, Lin Bai mencibir, hati Tao menumbuhkan iblis, mulai bekerja, mengangkat tangannya untuk melambai di depannya, dan bergegas kelusinan orang kuat dari Lin Bai. Spesies Tao pulih seketika dan menyebar di tubuh mereka dengan semacam kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, Dao Zong mengosongkan semua pencapaian di tubuh mereka. Ketika mereka bergegas ke kursi naga, mereka jatuh ke tanah dari udara, dan menjadi manusia. Dari alis mereka, sebuah bola putih melayang dan mendarat di telapak tangan Lin Bai. Sebanyak 11 tangan kuat mengenai Lin Bai, dan 11 manik-manik jatuh ke tangan Lin Bai. Bagaimana dengan prestasiku? Tidak, pencapaianku. Tidak. Butuh waktu 3000 tahun bagiku untuk berkultivasi dengan keras untuk mencapai alam Jiu Jidao, tetapi aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Sekelompok orang kuat yang jatuh ke tanah tercengang dan tidak ingin mempercayainya. Bahkan 2 atau 3 orang kuat sangat marah hingga mereka memuntahkan darah di tempat. Beberapa orang tidak dapat menerimanya dan menjadi gila. Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, dan Nangong Qingxuan melihat pemandangan ini, mata mereka dingin, dan mereka diam-diam senang karena telah membuat pilihan yang tepat. Ini pertama kalinya aku mengumpulkan benih. Lin Bai sedang bermain dengan 11 spesies Taoisme di tangannya. Manik-manik itu sangat jernih dan memiliki kilau yang menawan. Mereka mengandung kekuatan kultivasi yang sangat murni, yang dapat langsung disempurnakan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tripod sudah cukup bagi siapa saja yang ingin membuat terobosan di alam seni bela diri. Setelah itu, Lin Bai mengangkat tangannya dan mengeluarkan Dao Guo di 11 tubuh manusia. Meskipun kekuatan di Dao Guo telah dievakuasi oleh Dao Zong, Dao Guo masih dapat digunakan oleh Lin Bai untuk memadatkan segel Dao Shen. Tuan Ling, tolong kembalikan prestasiku. Aku ingin menjadi lembu dan kuda di sampingnya selamanya. Tuan Lin Bai, jika kami tahu kesalahan kami, tolong beri kami kesempatan. Tuan Lin Bai, Tuan Ling. Ke-11 orang kuat, yang telah terkuras dan dikultivasikan oleh Taoisme, berdoa kepada Lin Bai satu demi satu. Sungguh baik untuk menguras prestasimu dan menyelamatkan hidupmu. Usir mereka keluar. Cara Lin Bai tanpa ekspresi. Kaisar Ungu mengangkat tangannya dan angin kencang mengirim ke-11 orang keluar dari Istana Emas. Lin Bai duduk lagi di kursi naga, menatap mata bodoh hujan dan yang kuat, dan terkekeh, sekarang, kita bisa mengobrol dengan baik.